Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Gimana perasaannya hari ini? Senang. Ada yang sedih? Tidak. Gak dapat uang saku. Ya. Deswita sehat, Des? Oke. Hari ini sebelum mulai kegiatan atau pembelajaran pada kesempatan kali ini kita mulai berdoa dulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa. Siap gerak untuk memulai pelajaran pada kesempatan kali ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Bu Anis presensi dulu untuk hari ini. Siapa yang tidak hadir? Farel. Keterangannya apa Farel? Farel keterangan sakit. Pandi. Terus Fitri Maya sakit. Jonika sakit. Iwangga berarti ada 4 orang yang tidak hadir, tidak masuk. Keterangannya sakit semua. Buat kalian yang masih masuk, semoga diberi kesehatan. Kesehatannya juga sering hujan, tapi nggak apa-apa ya. Hari ini kita mau belajar tentang apa sih? Kita hari ini akan belajar tentang sejarah pers dan sastra di Indonesia. Bisa dibuka modulnya di halaman 69. Itu ada ngobrolin tentang pers dan sastra pada masa kolonial, atau di sana bisa diartikan sebagai pembawa kemajuan bagi bangsa. Sebelum ke pembelajaran, kita sama-sama dengerin Mas Kenny G. Mas Kenny G siapa Bu Anis? Kita relax dulu ya. Dengerin dulu. Pernah dengerin nggak? Ya, berikutnya hari ini kita mau tahu gitu, Bu Anis mau tahu bagaimana pemahaman kalian terhadap pers yang ada di Indonesia. Boleh dibuka HP-nya. Kita mau main Kahoot. Bu nggak punya paketan, Bu. Tethering dulu sama temennya ya. Ketik Kahoot. Nah, nanti ada kodenya akan muncul, kita tunggu dulu. Nah, ini dia, join kahoot.it. Ketik itu dulu. Ketik kahoot.it, www.kahoot.it, kemudian nanti minta enter game, minta enter nomor atau password. Ketik 6301403. Krisis Kahoot, pakainya .it. Nanti dikasih nama ya, tapi namanya nggak boleh nama samaran, nama panggilan, dan bukan nama yang aneh-aneh, misalkan Mister Bejo.
Mister X, ya, itu pakai nama sendiri. Nah ini, akhirnya sudah masuk, selamat Gazen sudah. Nah, 38, coba ya. Nanti kalau sudah kita mulai 1, 2, sesuai dengan pilihannya. Ya, lihat pilihannya, setelah pilih, ada tahu namanya, pilih gambar yang ada di tempat kalian. Ya, siapa namanya anchor berikut ini? Satu lagi. Gak bisa ya, Republik Indonesia punya stasiun televisi resmi yang dikelola pemerintah ya, Eko. Ya. Indonesia tuh punya stasiun televisi. TVRI juga. Kompas TV. TVRI. Apakah Kompas, TVRI, Transtv, TVRI? Kompas TV jernih. Kompas TV dia. Kompas TV swasta. Iya. TVRI nomor 3. Terima kasih ya yang sudah berpartisipasi. Kita lanjut berikutnya. Kemudian kalau sudah, kita masuk ke materi yang kemarin, materi minggu lalu yang sebelum P5. Karena kita sempat P5 sempat ngomongin tentang dampak kolonialisme di Indonesia. Nah, ada dampak ekonomi, dampak politik, dampak sosial, dampak budaya gitu. Yang kita fokuskan hari ini adalah dampak sosial budaya. Ketika politik itu memberikan kesempatan bagi masyarakat Indonesia merasakan 3 ASI: irigasi, migrasi, dan edukasi. Kalau edukasi, masyarakat kemarin Indonesia Nusantara boleh sekolah, tapi yang sekolah siapa? Iya betul, kaum bangsawan. Yang boleh sekolah kaum bangsawan, orang-orang yang berdarah biru, orang-orang anak petani, anak pedagang boleh nggak sekolah? Sekolah. Dampaknya ketika para bangsawan ini sekolah, mereka mengenyam pendidikan, ternyata memunculkan namanya golongan terpelajar. Nah, golongan terpelajar ini kemudian mereka bisa bahasa Belanda, bisa baca tulis Belanda, bisa baca tulis bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Jerman, yang pada akhirnya membuat perkembangan golongan terpelajar ini di Indonesia mulai menyuarakan pendapat mereka secara tertulis. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang pers yang ada di Indonesia. Tadi sudah ya, ada Aiman, terus Andi Flores, Najwa Shihab, Kani Ilyas, dan Teto Adi Suryo. Nah, Teto Adi Suryo ini atau Raden Mas Teto Adi Suryo ini merupakan salah satu bangsawan yang mengenyam pendidikan dan menjadi bapak pers nasional. Jadi tanggal lahirnya Teto Adi Suryo 9 Februari itu dijadikan dari pers nasional. Nah, pada akhirnya nama Teto menjadi nama website. Kalau pernah dengar atau melihat teto.id, nah itu ambilnya dari nama Teto Adi Suryo. Berikutnya, apa sih tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini? Nah, tujuannya adalah yang pertama adalah siswa atau kalian mampu menganalisis perkembangan pers dan sastra pada masa sebelum kemerdekaan di Indonesia. Yang kedua, mampu mengidentifikasi pemikiran tokoh Indonesia yang dimuat dalam produk pers. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi produk pers yang berkembang di wilayah Tasik dan Surakarta pada masa sebelum kemerdekaan. Yang keempat, yaitu mampu menyajikan hasil karya yang berbicarakan tentang produk pers. Nah, produk pers itu apa saja? Ada yang bisa nyebutkan nggak? Produk pers itu apa saja? Yang kaitannya sama pers.
sesuatu yang ditampilkan untuk khalayak banyak. Produk-produk wartawan itu apa aja? Yang di situ ada wartawan yang ada di sana, terus mereka ngapain sih wartawan itu? Wawancara. Iya, apa? Menulis berita, kemudian menampilkan berita yang kita sering lihat. Kemudian ada produk pers, itu yang sekarang udah mulai nggak ada nih. Apa? Koran, betul. Terus? Majalah. Betul, majalah. Apalagi produk pers? Ada koran, ada majalah. Ada lagi yang kita tuh sekarang jarang banget ngedengerin. Padahal dulu Radio. Iya, betul, radio. Radio, siaran radio, berita yang ada di radio itu juga termasuk produk pers. Jadi produk pers pada masa dulu, tempo dulu itu ditulis. Setelah ada perkembangan radio, muncullah berita di radio. Dulu ada RRI, Radio Republik Indonesia. Tapi sekarang RRI mulai bergeser. Berikutnya, apa sih tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini? Nah, tujuannya adalah yang pertama adalah siswa atau kalian mampu menganalisis perkembangan pers dan sastra pada masa sebelum kemerdekaan di Indonesia. Yang kedua, mampu mengidentifikasi pemikiran tokoh Indonesia yang dimuat dalam produk pers. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi produk pers yang berkembang di wilayah Karesidenan Surakarta pada masa sebelum kemerdekaan. Yang keempat, yaitu mampu menyajikan hasil karya yang beraneka ragam tentang produk pers. Nah, produk pers itu apa saja? Ada yang bisa nyebutkan nggak? Produk pers itu apa saja? Yang kaitannya sama pers. Sesuatu yang ditampilkan untuk khalayak banyak. Produk-produk wartawan itu apa aja? Yang di situ ada wartawan yang ada di sana, terus mereka ngapain sih wartawannya? Iya, apa? Menulis berita, kemudian menampilkan berita yang kita sering lihat. Kemudian ada produk pers, itu yang sekarang udah mulai nggak ada nih. Apa? Koran, betul. Terus? Majalah. Betul, majalah. Apalagi produk pers? Ada koran, ada majalah, ada lagi yang kita tuh sekarang jarang banget ngedengerin. Padahal dulu Radio. Iya, betul, radio. Radio, siaran radio, berita yang ada di radio itu juga termasuk produk pers. Jadi produk pers pada masa dulu, tempo dulu itu ditulis. Setelah ada perkembangan radio, muncullah berita di radio. Dulu ada RRI, Radio Republik Indonesia. Tapi sekarang RRI mulai bergeser. Lebih banyak ini ya, kalau kalian pernah dengar menjual obat ya. Kalau simbah-simbah kita itu dengerin radio nggak dengerin berita, dengerin Obat. iya obat apa dan seterusnya gitu. Jadi dalam 1 jam itu produk obat itu wawancaranya 10 menit. Nah, itu sudah mulai bergeser. Sekarang produk pers itu bergesernya ke media yang ada di televisi. Makanya ada CNN Indonesia, Indonesia News Update, kemudian Kompas Pagi dan seterusnya. Itu produk-produk pers, termasuk anak-anak yang kalian masuk ke multimedia itu kan diajarin tentang jurnalistik, tentang jurnalisme. Nah, itu bagian dari pers. Jadi kalau kalian anak multimedia, liputan, ada kegiatan apa, liputan itu sebenarnya salah satu produk pers. Nah, ini produk pers. Koran, betul. Ada yang pernah baca itu? Majalah Bobo? Oh, pernah. Ya, pas TK. Majalah Bobo itu sesuatu yang wah banget bagi anak-anak di era 80-an sama 90-an. Produk yang sangat, ketika udah baca itu kayak menang-menangin diri gitu. Itu buku, tapi sekarang sudah mulai tergeser produk itu. Kenapa? Karena digeser dengan kecanggihan teknologi. Muncullah ini website, ya nggak? Muncullah ya YouTube, muncullah televisi yang memuat berita. Jadi yang 2 di atas itu lama-kelamaan akan tergeser 2 yang di bawah. Makanya sekarang kalau kita baca koran atau nyari orang yang jualan koran itu udah sangat-sangat jarang. Karena juga terbatas cetaknya. Sekarang orang lebih efisien baca berita lewat website. Nah, berikutnya ada nggak sih tokoh Indonesia yang menulis striptis?
sesuatu yang kritis di dalam bentuk produk pers. Nah ini sama siapa? Yang tahu nggak? Tokohnya siapa sih Mbak? Siapa ini? Iya siapa tahu? Iya betul, Ki Hajar Dewantara. Kok nggak asing ya? Gitu kan ya, memang Ki Hajar Dewantara. Nah beliau itu bangsawan karena nama aslinya adalah Raden Mas Suwardi Suryo Ningrat. Jadi orang keraton. Cucunya Paku Alam Yogyakarta. Nah beliau karena bangsawan maka bisa sekolah. Sekolahnya kemana? Salah satu negara yang beliau akhirnya kunjungi, Belanda. Makanya kemudian ketika balik lagi ke Indonesia, beliau sudah tidak lagi masuk ke ranah politik tapi berubah pikiran. Ya, pendidikan. Dulu Ki Hajar Dewantara itu, Raden Mas Suwardi Suryo Ningrat itu melakukan sebuah kritik kepada Belanda. Judulnya ini dia. Ini koran di eranya Ki Hajar Dewantara, Elstick and Nederlander. Jadi dia melakukan kritik kepada pemerintahan Belanda yang saat itu berfoya-foya atau merayakan hari ulang tahunnya itu di Indonesia. Padahal kondisi Indonesia saat itu rakyatnya lagi pada kesusahan semua. Kok bisa sih orang Belanda merayain hari jadinya itu di Indonesia di atas penderitaan? Nah kemudian Suwardi ini menuliskan itu. Gara-gara tulisannya dimuat di pers, di koran, Suwardi sama Belanda akhirnya diangkut. Suwardi, kamu udah membuat kekacauan, sana pergi. Akhirnya Suwardi ini kemudian dipindahkan oleh Belanda ke negeri Belanda. Itu kesempatan banget bagi Suwardi Suryo Ningrat untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya tentang pendidikan, tentang kebudayaan. Dan ketika balik lagi ke Indonesia, beliau fokus ke dunia pendidikan dan merubah namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Sampai sekarang kita kenal beliau sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Jadi kritis itu boleh. Sekarang boleh. Tapi beda di era Belanda. Belanda itu nggak suka kalau orang itu pintar nganyel kayak. Suwardi ini termasuk pintar tapi nganyel kayak wong dikritik terus kok. Akhirnya harus daripada gawe perkara tak pindah. Dibuang. Pola Belanda kan gitu. Kayak Soekarno mengkritik Belanda, apa yang dilakukan Belanda? Ya, membuang Soekarno ke Bengkulu. Nah, berikutnya nanti akan Bu Anis bagi kelompok, ya, dibagi kelompok. Nanti kelompoknya ini silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kita belajar bareng-bareng terkait pers dan sastra di Indonesia. Ini nanti sumber belajarnya sesuai dengan minat kalian. Ada infografis, ada YouTube, ada website, dan ada artikel ilmiah. Tim 4. Sudah kelihatan? Kelihatan nggak? Kelompok 1 ada Doni Kandaman. Terus ada Dina. Ada Dimas, ada Aiza, ada Aisyah, ada Fitri Maya. Kelompok 2 Dinda, Putri, Mandi, Rika, sama Sita. Kelompok 3 ada Iwangga, Amalia, ada kertas yang akan Bu Anis bagikan. Ini nanti kertasnya diisi foto yang kalian pilih. Jadi nanti ada produk pers kan salah satunya foto ya. Jadi kalian nanti berpura-pura jadi wartawan yang memotret sebuah foto lawas. Waduh, foto lawas dapatnya dari mana Bu Anis? Nah nanti ada situs yang akan kita atau Bu Anis tampilkan, nanti kalian bisa cari di sana. Nah nanti kalau sudah sama kelompoknya sudah? Sudah. Bagikan kertas yang tadi, silakan nanti berdiskusi sama teman-temannya. Berapa kelompok? Ini
semuanya mau takjub nggak bahwa Belanda itu ketika jajah Indonesia nggak cuman mengambil rempah-rempah. Belanda itu lebih maju daripada Indonesia, sehingga ketika dia ke Indonesia itu ada orang-orang jurnalis yang mengambil potret-potret, foto-foto yang ada di Nusantara. Kita buktikan ya. Kalian mau bukti nggak bahwa pabrik gula Colomadu itu sudah ada sejak dulu? Madu. Jadi nanti kalau masuk ke website ini pakai ejaan lama. Kalau Surakarta ya Soekarta, Madiun ya Madioen. Ya, karena ejaan lama kita ngikutin pola dari Belanda. Maka Colomadu C untuk bahasa Belanda itu TJ. Colomadu. Kita klik ya, coba ya. Ada nggak sih Colomadu pada masa itu? Colomadu. Apa yang muncul ketika kita ngetik Colomadu? Apa? Sweaker fabric. Apa sweaker fabric? Pabrik. Iya. Mirip nggak? Udah berubah ya? Tapi bentuk ada. Ya. Menara, kemudian pabrik yang besar, itu mirip sweater pabrik, itu artinya pabrik gula. Jadi nanti kalau masuk ke website ini pakai ejaan lama. Kalau Surakarta ya Soekarta, Madiun ya Madioen. Karena ejaan lama kita ngikutin pola dari Belanda. Maka Colomadu C untuk bahasa Belanda itu TJ. Colomadu. Kita klik ya, coba ya. Ada nggak sih Colomadu pada masa itu? Colomadu. Apa yang muncul ketika kita ngetik Colomadu? Apa? Sweater fabric. Apa sweater fabric? Pabrik. Mirip ya? Udah berubah ya? Tapi bentuk ada. Ya, menara, kemudian pabrik yang besar, itu mirip. Sweater pabrik itu artinya pabrik gula. Nanti bisa di zoom. Kita kalian lihat ini ya. Sweater pabrik Colomadu in Malangjiwan, in the first farm Surakarta. Dia pakai bahasa Belanda. Tahun berapa bulan di situ kok bisa ada dia? Kita lihat. Nanti di bawahnya, karena orang Belanda itu administratif, diambilnya tahun Kirka 1867. 1867 itu pabrik itu udah ada. Sekarang 2020 berapa tahun coba? Berapa ratus tahun sudah ada pabrik itu? Masih berdiri kokoh. Jadi ciri khas dari bangunan-bangunan Belanda itu kalau terawat dengan baik itu masih berdiri kokoh. Sri Sultan Hamengkubuwono IX adalah Sultan Yogyakarta ke-9 dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang pertama. Ia merupakan Wakil Presiden Indonesia yang menjabat pada tahun 1973 sampai 1978. Dina, aku mau tanya, kalau boleh tahu kenapa kamu milih foto lawas tersebut? Nah, kan foto ini diambilnya di Yogyakarta, jadi aku tertarik buat tahu lebih lanjutnya. Jadi hari ini adalah persepsi seseorang tentang sesuatu itu berbeda-beda. Kalau menurut saya gambar yang ada di depan itu adalah sebuah awan, tapi bisa jadi ini berbeda persepsi dengan kalian. Kalian bisa bayangin apa aja tentang yang ada di depan itu bukan awan kok Bu Anis. Ini bukan awan tapi nanti gitu ya, saya tunjuk ya. Ya. Sambil ini bukan awan tapi mulai dari Faisal.
anu, ngerti Bu? Iya, ganti dalam persepsimu apa? Ini bukan awan tapi Ini bukan awan tapi pesawat. pesawat. Jadi menurut Faisal gambar di depan itu bisa menjadi sebuah pesawat. Ini bukan awan tapi rumah jamur. Oke. Ini bukan awan tapi domba. Ini bukan awan tapi bulu. Ini bukan awan tapi apa, Gun? Kucing. Bisa. Ini bukan awan tapi ulat. Loget gitu. Ini bukan awan tapi ulat. Jadi persepsi itu SBG-nya adalah satu benda atau suatu hal itu bisa multi persepsi. Sama ketika kamu menghadapi masalah. Masalahmu itu bagi kamu mungkin berat, tapi bagi orang lain mungkin lebih berat. Masalah yang kamu hadapi bisa aja itu ringan, tapi bagi orang lain mungkin sangat berat. Itu namanya persepsi. Maka satu gambar awan ini bisa dilihat oleh satu kelas itu beraneka ragam ya persepsi atau imajinasi. Oke, kita ambil pos untuk kita selesai. Kasih undang-undang yang mengatur tentang pers gitu ada. Nah, undang-undang yang mengatur tentang pers itu ternyata pertama kali di Indonesia di tahun 1856. Jadi pas era-era Belanda itu pers itu kemudian diatur ben orang ngawur. Diatur ben orang ngawur. Jadi kalau sejak eranya Suwardi Suryo Ningrat itu melakukan kritik, Belanda kemudian mengeluarkan undang-undang pers. Dan sampai sekarang undang-undang pers itu juga berubah seiring dengan perkembangan zaman. Setelah pembelajaran hari ini, saya dapat mengetahui jika kita ingin menulis cerita sejarah harus menggunakan sumber yang terpercaya. Belajar tadi, saya lebih tahu bahwa arsip-arsip sejarah begitu banyak dan dapat digunakan untuk menulis sejarah baru, terutama di sejarah yang ada di Boyolali. Menurut saya, Foto Lawas memiliki banyak cerita yang menarik. Oke, kertas yang sudah ada di tempat kalian atau yang sudah di tangan kalian itu fungsinya untuk mengetahui seberapa paham kalian terkait pers yang ada di Indonesia. Nah, ini pertanyaannya. Boleh searching, boleh diskusi sama temennya, ditulis di kertas yang sudah Bu Anis bagikan sebagai bahan evaluasi terkait seberapa paham sih kalian sama pers yang ada di Indonesia dan hasil pembelajaran. Boleh searching, boleh. Oh, soalnya tidak perlu ditulis. Iya, langsung jawabannya saja. Jadi untuk pembelajarannya hari ini, pembelajaran tentang pers banyak banget yang sudah kita pelajari hari ini, mulai dari sejarah pers, kemudian bentuk-bentuk pers, bagaimana pers itu kemudian muncul lahir di Indonesia, bahkan ada tokoh nasional yaitu siapa? Yang dibuang sampai ke Belanda tadi? Ki Hajar Dewantara yang menyuarakan kritiknya terhadap pemerintah Belanda yang termuat dalam sebuah koran dibaca oleh masyarakat banyak, halayak banyak di Nusantara, dan itu kemudian membuat gerakan bahwa mereka harus melawan Belanda. Jadi salah satu tokoh nasional yang berjasa dalam pergerakan pers salah satunya adalah Tirto Adi Suryo dan Ki Hajar Dewantara. Sebelah sana, pojok yang Bu Anis sana, berarti sebelah kanannya Bu Anis itu bahasa Belanda. Yang tengah itu berbahasa dan aksara Jawa. Yang sebelah kiri itu masih pakai ejaan lama. Terima kasih untuk hari ini. Salam sehat selalu. Semoga kita semua diberi kesehatan, diberi kebahagiaan.